Suatu hari seorang guru menyanyi pernah kedapatan menghardik seorang murid perempuan yang ketika itu masih berumur 10 tahun. Dia berkata, "Kamu menyanyi tak ubahnya seperti suara seekor kambing." Kata-kata yang tak pernah akan dilupakan seumur hidup oleh si murid. Selang waktu sewindu telah berlalu, sang guru kedapatan ternganga-nganga ketika menyaksikan satu acara televisi yang menampilkan seorang artis cantik terkenal menyanyi dengan suara mengesankan bernama Shakira. Yang dia tahu itu sebagai murid kambingnya yang degil dahulu. Pelajaran untukmu, jangan pernah menilai sebuah buku hanya dari sampulnya. Nenek Lisa bercerita pada seorang temannya, Nenek Lucy. "Setiap tahun, aku selalu mengirimkan transfer cek pada cucu-cucuku. Tapi aku tak pernah mendengar sedikit pun kabar dari mereka. Meski hanya untuk sekedar mengucap terima kasih," katanya sedih. Nenek Lucy menimpali, "Setiap bulan, aku bahkan selalu mengirim transfer cek pada cucu-cucuku. 3 hari setelahnya, mereka pasti akan datang mengunjungiku." "Wah, hebat cucu-cucumu," puji Nenek Lisa. "Bukan begitu. Setiap mengirim cek, aku tidak pernah menandatanganinya lebih dulu." Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah satu kecerdasan akan mampu merubah setiap hal menjadi lebih baik. Seorang jin laki-laki menikahi seorang jin wanita. Seorang manusia berkomentar, "Aku tidak tahu maksud mereka menikah. Apa yang bisa mereka lakukan? Bukankah mereka tak akan bisa melihat satu sama lain?" Salah seorang teman yang tak kalah bodohnya menimpali, "Iya sih, apalagi anak cucu mereka nanti. Bagaimana akan bisa kenal bapak ibunya?" Benang merah yang bisa kita ambil dari kisah ini, janganlah sekali-kali menghakimi orang lain hanya menurut kadar pengetahuanmu sendiri yang tak sampai. Bertanyalah jika belum tahu. Belajarlah jika belum paham. Diamlah jika tak ada kepentingan untuk dibicarakan. Maka dirimu pun akan selamat dari kekonyolan. Pada satu tempat olahraga kebugaran, seorang instruktur senam memanggil seorang anak muda dari luar kalangan untuk masuk ke tempat latihan gym. Lalu dia memamerkan berbagai peralatan canggih untuk dapat membentuk tubuh menjadi kekar dan bagus. Dia menunjukkan 2 macam alat mutakhir yang dia punya pada si anak muda. "Pilihlah alat mana yang lebih menarik hati untuk kau gunakan sebagai alat mengolahraga." Si anak muda celingukan ke arah yang lain. Lalu tangannya menunjuk pada satu lemari es yang menyimpan buah-buahan dan minuman segar di dalamnya. "Pelajaran untukmu. Kenalilah siapa lawan bicara yang ingin kau ajak berkata-kata." Seorang dokter mengucapkan kata-kata pada seorang ibu muda yang baru saja melahirkan bayi kembar 8 dengan masih terlentang di tempat tidur bersama 8 bayi kembarnya. "Selamat atas kelahiran bayi-bayinya yang terlahir dengan sempurna. Hampir tak bisa saya bayangkan bagaimana bahagianya perasaan laki-laki yang menjadi suami sekaligus ayah dari mereka." Saat sang dokter berbicara, dia tidak tahu si istri yang tengah terlentang melihat suaminya berusaha bunuh diri untuk terjun dari gedung bertingkat itu dari balik jendela. Satu yang harus kau mengerti, bahwa apa yang kita pikir tentang orang lain tak harus sama dengan apa yang mereka pikirkan. Seorang bocah mendapatkan dirinya babak belur sehabis bergelut dengan salah seorang bocah lain yang badannya lebih besar dari dirinya. Seorang teman yang tak tega melihat keadaannya berkata, "Sabarlah, besok kamu berlatihlah bela diri agar kamu mampu melindungi dirimu sendiri." "Tidak," jawab si bocah. Dengan dada penuh amarah, dia kembali berkata, "Kelak kalau aku sudah besar, aku akan membalas perlakuan bocah itu
dengan perlakuan sama yang telah dia perbuat padaku hari ini," katanya sambil menangis sesenggukan tiada henti. Pelajaran yang bisa kau ambil dari kisah ini: jangan menunda-nunda waktu untuk berbuat, sebab setiap orang memiliki waktu dan kesempatan yang sama. Suatu hari, seorang kakek tua yang sudah dalam kondisi rentah bercakap-cakap dengan seorang tetangganya yang masih muda belia. Dia berkata, "Di waktu yang lalu, aku memang sengaja tidak melakukan apapun, dan hari ini ternyata aku telah bisa menyelesaikan apa yang tak ingin aku lakukan ketika itu," katanya dengan hati penuh rasa bangga. Hingga si anak muda menjadi bingung melihat kondisi tubuh sang kakek yang sudah nyaris tak bisa berbuat apa. Hikmah yang bisa kau ambil dari cerita ini: manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya selagi kamu mampu melakukannya. Tak ada jaminan pada hari esok akan lebih baik dari waktu ini. Motivasilah diri untuk melakukan hal-hal perlu untuk tak menjadi bodoh di hari tua. Seandainya pun Tuhan masih mengizinkanmu untuk sampai pada waktu itu. Setiap pagi, seekor kijang di hutan belantara terbangun dari tidurnya untuk pergi merumput. Dia tahu dirinya harus bergerak lebih cepat dari seekor singa yang bergerak cepat, atau dia akan mati konyol karenanya. Setiap pagi, sang singa juga bangun dan keluar untuk mencari mangsa guna bertahan hidup. Dia mengerti dirinya harus mampu bergerak lebih cepat dari seekor kijang yang bergerak cepat. Jika tidak, dia akan mati kelaparan. Tak peduli engkau mau menjadi seekor singa ataupun seekor kijang, ketika sinar mentari telah menyingsing, yang kau butuhkan adalah bergerak cepat dalam hidup penuh persaingan. Berbuatlah untuk merubah keadaan. Satu hari, seorang kaya raya mengajak puteranya untuk berlibur ke tempat orang-orang miskin dengan tujuan memberi pelajaran baik bagi putra terkasihnya. Menginaplah mereka untuk beberapa hari di satu rumah dekil pada satu desa terpencil. Sang ayah bertanya pada si anak setelahnya, "Anakku, apa yang kau rasakan?" Si anak menjawab, "Kita memiliki banyak pelayan yang siap melayani. Mereka bahkan mampu melayani diri sendiri. Kita punya seekor kucing, mereka punya 4 ekor lebih. Kita punya kolam renang di taman. Mereka memiliki sungai di sisi kebun berair jernih yang tak pernah berhenti mengalir. Kita memiliki gedung besar untuk berlindung. Mereka memiliki banyak teman yang siap membela kapan saja. Kita memiliki lampu mewah sebagai penerangan. Mereka memiliki bulan dan bintang-bintang yang bercahaya sepanjang malam. Terima kasih, Ayah. Itu semua telah membuka mataku bahwa kita sebenarnya sangatlah miskin." Dua ekor anjing memasuki satu ruangan yang sama pada waktu berbeda. Anjing yang satu datang dengan mengibas-ngibaskan ekornya, pertanda dia bahagia. Seekor anjing yang lain datang lalu mengeram seakan dia sedih. Seorang wanita memperhatikan kedua anjing. Penasaran ingin melihat apa yang menyebabkan dua anjing berbeda ekspresi. Setelah dia ikut masuk ke dalam ruangan, dia menemukan banyak cermin terpajang di sana. Si anjing bahagia melihat banyak anjing bahagia lain yang ada di sekitarnya, hingga membuat dia semakin bahagia. Si anjing sedih melihat banyak anjing sedih lain diam mengeram di sisi kanan kirinya, hingga membuat hatinya menjadi semakin sedih. Apa yang kau saksikan di sekitarmu adalah cerminan dari apa yang ada pada dirimu. Kehidupan bergulir ibarat dalam satu pesta. Kamu menebar undangan pada banyak orang. Sebagian datang tepat waktu, sebagian datang terlambat, sebagian pulang lebih awal, sebagian yang lain bertahan menginap.
Ada yang tertawa bersamamu, ada yang bahkan menertawakanmu. Hingga pada ujung waktu ketika pesta telah usai, ada sebagian bertahan hanya untuk menghabiskan sisa makanan. Ada sebagian dengan hati tulus membantu membersihkan sampah-sampah berserakan. Yang sebenarnya mereka bukanlah bagian dari orang-orang penyebab sampah bertumpuk berserakan. Ingatlah, orang-orang itu adalah temanmu yang sebenarnya. Ketika seekor burung masih hidup, dia akan menyantap para semut sebagai makanan lezatnya. Di saat burung sekarat, para semut akan datang mengantre menunggu giliran mereka untuk menyantap si burung sebagai rezeki besar. Sebatang pohon akan dapat dipakai membuat jutaan batang korek. Namun cukuplah sebatang korek untuk dapat membakar jutaan batang pohon. Keadaan akan dapat berubah kapan saja sesuai keinginan sang penguasa jagat raya. Maka janganlah pernah merendahkan atau melukai hati siapa saja. Boleh jadi kamu merasa sangat kuat hari ini, namun sadarilah bahwa perjalanan waktu akan jauh lebih kuat dari sekedar kekuatanmu. Suatu waktu, seorang bocah lelaki bermain bersama dengan teman perempuannya sesama bocah. Si bocah lelaki memiliki banyak koleksi kelereng di saku bajunya. Si bocah wanita membawa beberapa permen dalam tas kecilnya. Bocah lelaki menawarkan untuk menukar semua kelerengnya dengan semua permen milik si wanita. Dia pun menyetujuinya. Si lelaki dengan licik segera menyembunyikan beberapa kelereng terbaik ke dalam sakunya yang lain. Dia memberikan sisanya pada si wanita. Tanpa berpikir buruk, si wanita segera menyerahkan semua permen yang ada dalam tasnya pada si lelaki sesuai persetujuan awal. Saat malam harinya, si bocah wanita tidur pulas dengan pikiran bebas. Si bocah lelaki tak bisa tidur semalaman. Hatinya gundah oleh pikiran buruk tentang si bocah wanita yang dia curiga telah menyembunyikan sebagian permennya yang lain, sebagaimana dia melakukannya. Apa yang kau lihat pada diri orang lain, itulah keadaan hati dari dirimu sendiri. Seorang anak di ladang rumahnya melihat kapal sedang terbang di atas kepalanya. Dia memimpikan untuk selalu dapat terbang seperti itu. Sedangkan sang pilot di dalam kapal memimpikan pulang sebagaimana si anak petani. Bila kekayaan adalah kunci kebahagiaan, semua orang kaya akan berjoget di jalanan sebagaimana orang-orang miskin melakukannya. Bila kekuasaan adalah jaminan bagi keamanan, tak perlulah pejabat tinggi harus dikawal kemana-mana. Bila kecantikan dan ketenaran adalah jaminan untuk pernikahan harmonis, tak perlu ada perceraian artis terdengar di banyak media. Maka hiduplah sebagaimana kamu hidup, seperti yang seharusnya. Seorang lelaki berganti masuk ke dalam kamar mandi sesaat setelah istrinya telah selesai mandi dan mulai menyeka tubuhnya dengan sehelai handuk. Terdengar bel pintu berbunyi. Segera si istri masih dengan handuk membelit badannya lari ke pintu melihat siapa yang datang. Saat dia membuka pintu, lelaki tetangga sebelah telah berdiri di depannya. Sebelum dia berkata-kata, si tetangga berkata, "Jatuhkan handukmu, aku beri kamu 100.000. Tanpa berpikir panjang, si wanita menjatuhkan handuk yang membelit tubuhnya hingga dia berdiri telanjang. Maka diserahkannya lah oleh si lelaki uang 100 seperti yang diucapkannya. Setelah si wanita kembali masuk, suaminya bertanya, "Siapa yang datang?" "Lelaki tetangga sebelah," kata si istri. "Bagus. Apa dia ada menitipkan uang 100 yang ingin kupinjam darinya?" Pelajaran untukmu, jadilah bijaksana pada dirimu. Tiga orang tampak berjalan bersama pada suatu ruangan.
Mereka adalah seorang bos, sopir, dan asisten yang hendak makan siang. Tanpa sadar mereka menemukan satu bokor ajaib melintang di jalan. Mereka segera menggosoknya bersamaan. Maka keluarlah jin penunggu bokor dan berkata, "Akan kukabulkan satu permintaan dari masing-masing kalian." Si sopir mendahului yang lain mengajukan permintaan. "Aku ingin berlibur ke Bali dengan uang melimpah." Was, menghilanglah dia sesuai permintaannya. "Aku ingin ke Hollywood untuk melihat para artis dengan uang banyak," pinta si asisten. Wus, dia juga menghilang sesuai yang diminta. "Apa yang kau minta?" tanya sang jin pada si bos. "Aku hanya ingin mereka kembali sehabis makan siang." Pelajaran yang bisa kau ambil: jangan pernah melangkahi orang yang menjadi atasanmu. Seorang wanita ingin menguji kadar cinta suaminya. Dia menulis pada selembar kertas, mengatakan bahwa dia sangat lelah tinggal bersama dan dia akan pergi jauh untuk tidak kembali. Lalu menaruhnya di atas meja kamar tidur sembari merangkak ke kolong ranjang menunggu suaminya pulang. Dia ingin tahu bagaimana reaksi si suami. Pintu terbuka, si suami muncul, lalu dia membaca tulisan pada kertas di atas meja. Terlihat dia menambah tulisan pada kertas itu. Lalu dia tampak menelpon seseorang dan berkata, "Sayang, akhirnya hari yang kita harapkan datang juga. Orang bodoh itu telah jauh pergi, maka kita bebas bertemu kapan saja. Sampai jumpa nanti ya sayang." Dan si suami segera pergi lagi setelahnya. Si istri di kolong ranjang tampak syok berat. Hatinya teriris sembilu. Dia berpikir suaminya hanya tak lebih dari seorang bajingan. Dia mulai putus asa dengan dirinya. Lalu dia bergegas keluar dari kolong ranjang, menghampiri kertas yang dia tulis sebelumnya. Kaget ketika dia membaca, "Aku melihat jari jempolmu menyembul dari balik kolong, bodoh. Aku hanya akan keluar membeli rokok sebentar." Pelajaran yang bisa kau petik: berpikirlah matang sebelum berencana. Eksekusilah dengan baik serapi mungkin, agar kamu tak menjadi konyol karenanya. Seekor kalkun berkata pada seekor kerbau teman mainnya, "Aku ingin berada pada puncak pohon, tapi tak punya kekuatan untuk mencapainya." Kerbau berkata, "Makan saja tinjaku, itu mengandung nutrisi tinggi." Setelah kalkun memakan tai kerbau, ternyata dia mendapatkan kekuatan mencapai ranting terendah dari sang pohon. Esok harinya, dia memakan tai kerbau lagi dan mencapai ranting kedua. Di hari ketiga, dia memakannya lagi hingga mencapai puncak pohon. Maka bertenggerlah dia dengan angkuhnya. Sesaat seorang pemburu melihat kalkun itu dan menembaknya hingga mati. Pelajaran untukmu: berhati-hatilah dengan ambisi dan kesuksesan, sebab itu berpotensi akan menyebabkan kejatuhanmu datang lebih awal dari yang seharusnya. Burung kecil terbang ke utara di saat musim salju tiba. Tubuhnya sesaat membeku, lalu jatuhlah dia di tengah padang luas. Datanglah seekor sapi menghampiri dan berak pada tubuh si burung yang sedang terlentang kedinginan. Si burung kecil merasa ada kehangatan pada tai sapi. Tak selang lama, dia merasakan tubuhnya kembali pulih. Senanglah hatinya, lalu dia bersiul merdu menyanyikan lagu. Seekor kucing mendengar suara berisik. Dia melihat si burung tengah berleha di atas tumpukan tai sapi. Maka dia segera menerkam dan memakannya. Hikmah yang dapat kau petik: tak semua orang yang seakan jahat memiliki niat jahat, dan tak setiap orang yang menyambutmu keluar dari jebakan adalah temanmu. Seorang lelaki pulang ke rumahnya dalam kondisi mabuk berat. Di depan pintu, sang istri menyambutnya dengan hati meradang. "Dari mana saja kamu?" "Dari bar emas," jawab si lelaki. "Maksudnya?" si istri bertanya lagi. "Semua terbuat dari emas.
Pintu, lantai, dan jendela bahkan kencing dari emas. Setelah meracau tak jelas, si istri meninggalkan suami dengan penasaran. Lalu dia mengambil telepon si suami dan mencari nomor dari bar emas. Setelah mendapatkannya, dia menelpon nomor itu. "Halo, apa ini bar emas?" "Betul." "Apakah lantaimu dari emas?" "Betul." "Apa kencingmu juga dari emas?" Lama tak ada jawaban. Lalu dia mendengar lelaki di balik telepon berkata pada temannya, "Hai Dul, sepertinya aku telah menemukan keberadaan laki-laki yang mengencingi saksofonmu semalam. Pelajaran untukmu, tak ada persembunyian aman dari semua perilaku burukmu." Salah.